Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama dulu tentang kita fikih misalnya tentang Fathul Wahab, tentang Fathul Mu'in. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos lagi lho Gifat. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo ae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta. Sampeyan ora tau mikir ngono to, ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin menek. Saiki menek mau ngos-ngosan tok tetep ae padha ae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa ndak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang 2 itu kopok. Enggak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, enggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis mulet mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono suka. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar enggak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik, omongan keliru ya paham. Wah itu malah hebat, mau macam harus pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i, ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar, atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham gitu maksudnya? Jadi itu beda. Wah, ulama itu mikir sampai ngono kan, bulet tenang wis, ngono kok mbok bantah, ngono mikire wis tok ngono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Mau ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen lucu-lucu debat. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Sayyid Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa enggak Jumatan dikhutbahi pamit.
Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mic, suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mic. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mic, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mic kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa ndak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Kalau kacamata yang dicopot, tidak bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung tuh jual belinya enggak sah terus, berarti makan barang haram terus. Iya tuh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata ya nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, saya mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern, terutama kalau Ramadan, mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine kang radio disetel azan niku sunatan jawab to ora? Wong kalau muadzine mau rekaman azan. Ora tau mikir tuh. Ya ana kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya akan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang itu repot kan. Tapi kalau melihat azan itu kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya sama saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko, waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka, aduh seloro kabeh dadi ulama. Ngono kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nara udan jare kiai ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai teng daerah kula wis pinter, kerja istisqa kok ora musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki musim to dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ora kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki iki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter kan sudah ke. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, butuh kritik tok atau diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi kan rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho Nabi beda, Kang Nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Jadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat, njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga.
Semua ini sopo. Nah, malaikat itu karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu orang instruksi stop. Wah, malaikat tuh repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saya ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi donga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramandi ya, satu ilmiah sidik wae. Iki rong musim yo, enteni sabar, wis ngono jujur wae. Allah kagungan adat, ana musim shawaf, rabi, kharif. Musim piro sekawan gini ana lagi. Iya sekawan iki. Kharif, kula ora Arabe kharif, rabi, sita, shawaf. Robi kok cara kene apa? Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya orang mareng ya, mareng. Sropi labo, sita musim hujan, soef musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya dengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama dulu tentang kita fikih misalnya tentang Fathul Wahab, tentang Fathul Mu'in. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, tergemis bagus. Sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos lagi lho Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta. Sampeyan ora tau mikir ngono to, ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha ae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen ku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuke dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuke ning isor dituthuk nganggo mic. Wes tuh. Nah, mulane iku al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane sing ngaten iki al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Mula riyen ndelok film-film Fathul Mekah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Kuambine dicuwopok menek terus adzan. Bukan tenan tentara-tentara teng kitab nggih sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak ireng mbahi Ka'bah. Dadi dia wis Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Orang roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong ngapane cek. Mengajaran napa? Ajaran Islam.